Pribadi. Perkenalkan, nama kakak Andini Aurelia Putri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada pagi hari ini kakak akan memberikan layanan klasikal mengenai karir. Nah, sepertinya minggu lalu kita sudah membahas bersama mengenai topik motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Maka dari itu, minggu ini atau pada pagi hari ini kita akan kembali membahas mengenai karir, yaitu dengan topik atau judul mengenal cita-cita untuk masa depan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, setelah berdoa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kabarnya baik-baik saja. Nah, tentu pasti kalian bertanya, kenapa kakak membawakan topik mengenai mengenal cita-cita untuk masa depan. Nah, yang pertama, mengenal cita-cita untuk masa depan ini penting untuk kalian. Walaupun kalian masih di jenjang sekolah dasar, kalian sudah perlu mengetahui jenis cita-cita atau perencanaan karir kalian. Nah, kemudian adapun tujuan layanan klasikal kita pada pagi hari ini adalah bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi karirnya dalam bentuk pengetahuan mengenai macam-macam jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami cita-cita dan merencanakan karir untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu belajar mengeksplorasi arah pekerjaan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita bisa beralih ke tahap inti. Apakah semuanya sudah siap? Baik, jika sudah siap, pada topik mengenal cita-cita untuk masa depan, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian dari cita-cita, kemudian yang kedua ada strategi untuk mempersiapkan masa depan, dan yang ketiga mengetahui bagaimana sih pentingnya perencanaan karir. Nah, sebelum memulai layanan klasikal pada pagi hari ini, kakak mau minta pendapat dari kalian. Apakah ada yang sudah tahu mengenai apa itu cita-cita? Atau kalian pernah mendengar mengenai kata cita-cita? Kalian boleh menyampaikan pendapatnya. Di sini tidak ada jawaban yang salah, karena kita akan sama-sama belajar mengenai topik kita pada pagi hari ini. Cita-cita adalah gambaran atau tujuan yang diinginkan seseorang yang akan mereka capai dalam kehidupannya. Nah, cita-cita di sini seringkali mencerminkan apa yang seseorang ingin raih atau lakukan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam karirnya, pendidikan, kehidupan pribadi, maupun bidang lainnya. Nah, cita-cita ini dapat bersifat jangka pendek atau menengah atau jangka panjang, dan mereka dapat membantu memberikan arah dan motivasi dalam hidup. Yang kedua, strategi mempersiapkan masa depan. Nah, bagi adik-adik yang masih di jenjang sekolah dasar, mungkin kalian akan bertanya, kenapa kita perlu untuk memberikan strategi atau membuat strategi untuk mempersiapkan masa depan. Nah, mempersiapkan masa depan ini tidak selalu dilakukan ketika kita sudah berada di jenjang sekolah menengah atas. Nah, perencanaan karir atau strategi mempersiapkan masa depan perlu kalian lakukan baik dari sejak jenjang sekolah dasar agar strategi kalian dalam mempersiapkan masa depan itu matang dan tidak terburu-buru, sehingga nantinya setelah berada pada sekolah menengah atas, kalian mau melanjutkan misalnya ke perguruan tinggi atau mencapai cita-cita kalian tidak ada paksaan dan tidak ada kata bahwa kalian ini salah jurusan misalnya. Strategi mempersiapkan masa depan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada memahami bakat. Nah, seseorang yang sudah mengetahui bakat yang mereka punya, mereka akan cenderung lebih mudah untuk
memilih cita-cita atau karirnya di masa depan. Kenapa demikian? Contohnya seperti misalnya ada orang yang mempunyai bakat dalam public speaking atau mereka suka berbicara di depan umum. Nah, orang tersebut bisa masuk ke misalnya dalam pekerjaan mengenai public relation, atau mereka bisa sering muncul di misalnya di media sosial atau di bidang pemerintahan. Mereka bisa bekerja pada hal-hal yang membutuhkan public speaking setiap harinya. Nah, contoh kedua, ketika kamu misalnya suka menyanyi, nah kamu bisa mengembangkan bakatmu untuk misalnya menjadi penyanyi melalui misalnya ekskul menyanyi. Kemudian ketika kamu menyukai tari, kamu bisa mengembangkan keterampilan kamu, bakat kamu itu dengan mengikuti misalnya berbagai jenis lomba atau mengikuti les tari untuk lebih meningkatkan lagi bakat yang kamu punya. Kemudian juga melukis. Nah, ketika kamu pandai melukis, kamu bisa menjadi pelukis, dan bakat yang kamu punya itu tidak hanya disalurkan pada menjadi pelukis saja. Mungkin kalian bisa menjadi membuat misalnya toko kue. Nah, toko kue, kalian bisa melukis kue-kue kalian secara kreatif menggunakan bakat yang kalian miliki. Jadi sebenarnya sangat luas mengenai pilihan cita-cita atau karir ketika kita sudah memahami bakat yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, persiapkan segalanya di usia dini atau di usia muda. Kenapa seperti itu? Karena jika perencanaan kalian sudah matang atau kalian benar-benar mempersiapkan diri di usia sejak dini ataupun di usia muda, kalian sudah tentunya bisa mengetahui strategi apa yang akan kalian lakukan untuk menggapai cita-cita kalian. Misalnya dengan kalian menabung. Kalau kalian mengetahui bahwa cita-cita kalian itu membutuhkan biaya yang banyak, mungkin kalian akan memiliki rasa atau kalian akan berpikir untuk menabung sejak usia dini. Kemudian kalian misalnya kalian mau jadi dokter. Nah, kalian nantinya misalnya pas SMP kalian memperdalam lagi pembelajaran IPA-nya kalian, matematikanya kalian. Kemudian pada SMA kalian ambil jurusan IPA supaya nanti mempermudah kalian untuk mendaftar ke jurusan kedokteran. Berikutnya, pentingnya perencanaan karir. Kenapa sih kita perlu untuk merencanakan karir kita? Nah, karena kita tidak pernah tahu bahwa menggapai karir ini tidak dapat dilewati dengan proses satu malam saja atau proses yang singkat. Maka dari itu kita perlu merencanakan karir dengan sebaik mungkin dengan cara kerja keras atau mengaktualisasikan diri kita secara mendalam, dan kita melakukannya dengan terus belajar dengan giat sehingga kita bisa betul-betul menggapai cita yang kita inginkan. Karena kalau kita hanya bercita-cita tapi kita tidak melakukan usaha untuk menggapainya, sama saja itu dinilai dengan nol. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa yang kita impikan kalau kita tidak melalui proses yang namanya usaha. Jadi kita perlu menganalisis bagaimana sih tujuan karir kita atau apa rencana yang akan kita ambil untuk mencapai karir yang kita harapkan. Maka dari itu penting sekali untuk merencanakan karir. Untuk menambah wawasan kalian mengenai jenis cita dan pekerjaan, kakak akan memutarkan kalian sebuah video edukasi di mana kalian dapat memperhatikan dan menganalisis berbagai jenis cita-cita dan pekerjaan untuk masa depan. Nah, sambil kalian memperhatikan video, kakak akan membagikan sticky notes kepada kalian, di mana dalam sticky notes ini silakan untuk menuliskan nama dan cita-cita kalian di masa depan. Kita akan melakukan permainan simulasi mengenai
media karir masa depan. Nah, karena tadi kalian sudah mengumpulkan nama-nama beserta jenis cita-citanya pada sticky notes ini, maka nanti dalam permainan simulasi kalian kakak akan mengacak sticky notes ini dan memanggil perwakilan dari kalian untuk bermain bersama menggunakan media karir masa depan. Nah, di papan tulis ini kalian bisa melihat media karir masa depan, di mana pada media ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama ada siapa, apa, dan di mana. Kemudian nantinya kalian akan diberikan kartu mengenai jenis cita-cita atau pekerjaan, tempat cita-cita atau pekerjaan tersebut, dan kalian akan menuliskan prospek kerja ke depannya atau apa yang akan kalian lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, di sini kakak akan memanggil salah satu dari kalian berdasarkan dari sticky notes untuk bermain menggunakan media karir masa depan. Nah, contohnya kalian memilih jenis cita-cita ini. Nah, di kartu ini tertulis bahwa siapa aku. Kalian nanti akan mendeskripsikan bahwa gambar ini adalah termasuk jenis cita-cita atau pekerjaan apa. Nah, kalian nantinya akan menempelkannya pada kolom atau kantong siapa. Nah, misalnya siapa aku. Terus kalian mencari lagi di mana pekerjaan ini dilaksanakan. Nah, contoh di kartu ini dia adalah polisi. Maka tentunya polisi bekerja di kantor polisi. Jadi, kalian menempelkan ini pada kantong di mana. Nah, sekarang sudah terpasang polisi dan tempat kerja polisi adalah di kantor polisi. Jadi, di sini kalian silahkan menuliskan langkah-langkah apa saja yang akan kalian kerjakan untuk menjadi seorang polisi yang bekerja di kantor polisi. Jadi, nanti kalian akan menempelkan tulisan kalian pada kolom apa. Nah, nanti setelah 3 kolom ini terisi, kalian akan menjelaskan mengenai masa depan kalian. Misalnya seperti ini. Saya bercita-cita menjadi seorang polisi. Nah, untuk menjadi polisi, hal yang dapat saya lakukan adalah belajar dengan giat, seperti menjaga kesehatan tubuh, rutin melakukan olahraga fisik, agar saya memiliki kemampuan berlari yang kuat dan kemampuan untuk menjadi polisi yang baik. Nah, nantinya ketika saya menjadi polisi, saya akan bekerja di kantor polisi. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai media karir yang kita gunakan dengan media karir masa depan. Sekarang, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan klasikal menggunakan media karir masa depan? Apakah pemahaman kalian sudah bertambah mengenai jenis cita-cita dan prospeknya ke depan? Apakah dari layanan ini kalian sudah bisa merencanakan karir untuk masa depan? Oke, baik. Jika kalian sudah memahami cara merencanakan karir masa depan menggunakan media karir masa depan,
kakak akan membagikan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kakak rasa pertemuan kita mungkin bisa dicukupkan karena kita dibatasi oleh waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.